Masya Allah ya, masih kita ini. Qala al-muhaddits rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa 'ulumihi fid dharain amin. Babu sadaqati 'alal mayyit wa du'a ilah. Bab yang menerangkan tentang bersedekah kepada mayit dan mendoakannya. Qala Allah Ta'ala, telah berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang sesudah mereka, yaquluna, mereka berkata, mereka berdoa, Rabbana ighfir lana wal ikhwanina, wahai Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami, alladzina sabaquna bil iman, yang telah terdahulu beriman dulu. Sabaquna bil iman, orang terdahulu di sini maksudnya itu orang-orang yang beriman yang dituntut oleh nabi-nabi yang lain, bukan sekadar umat Nabi Muhammad saja. Layak. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, moga-moga Allah meridainya, anna rajulan qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya seorang laki-laki telah berkata bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ummi uftulitat, sungguhnya ibuku telah meninggal dunia tiba-tiba, nafsaha, dirinya, wa uraha, dan seandainya, lau takallamat, seandainya ibuku itu dapat berbicara, tasaddaqat, ia akan bersedekah kepadaku. Fahal laha ajrun, maka apakah ia dapat pahala, in tasaddaqtu anha, jika aku bersedekah padanya, untuknya, jika aku bersedekah untuknya. Qala, Nabi bersabda, na'am, ya. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Maksud hadis di sini ialah ada seorang laki-laki yang disaksikan oleh Aisyah radhiyallahu anha sedang mendatangi Nabi dan berkata, inna ummi uftulitat, sungguhnya wahai Nabi, sungguhnya ibuku telah meninggal dunia secara tiba-tiba, nafsaha, dirinya, wa uraha, dan seandainya ibuku itu lau takallamat, dapat berbicara sebelum dia meninggal, maksudnya tasaddaqat, ia mungkin akan dapat bersedekah padaku. Fahal laha ajrun, maka apakah ia dapat pahala, in tasaddaqtu, jika aku bersedekah, anha, padanya, untuknya. Dan Nabi Muhammad SAW menjawab, ya. Di sini menerangkan bahwa bukan sekedar orang yang memberi saja yang mendapat pahala. Semisal orang yang meninggal dunia juga dapat pahala, karena kita memberinya pahala lewat dengan cara menzikirkannya. Sebagaimana ada transasakan, kalau orang meninggal dunia itu ada nelang, ada itu, ada ikan dasar, ada nyatus terakhir. Nah itu ada transaksi ketika menzikirkan orang yang meninggal dunia, dan orang yang meninggal dunia itu dapat pahala juga, karena tiada lain kita memberinya pahala dengan menzikirkannya, dan pahalanya itu sebagai penebus dosa dia di alam kubur. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, moga-moga Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, idza matal insanu, apabila telah mati seorang. Di sini Imam Muslim meriwayatkan dengan kata al-insan. Kan yang sering kita dengar itu idza mata ibnu Adam, tapi di sini Imam Muslim meriwayatkan dengan kata al-insanu. In qata'a amaluhu,
terputus amalnya illa min salasin, kecuali 3 perkara. 3 perkara di sini apakah itu? Yang pertama, sedekatin jariyatin, yaitu sedekah jariyah, au ilmin yuntafa'u bih, atau dan ilmu yang bermanfaat baginya, au waladin shalihin yad'u lah, dan anak soleh yang dapat memberikan doa baginya. Jadi seorang yang meninggalkannya itu terputus semua amalnya, kecuali nanti ada 3 perkara yang masih menetap sampai hari kiamat, yaitu sedekah jariyah. Semisal orang itu bersedekah memberikan uang kepada satu desa, dan satu desa itu untuk mereka gunakan uang itu untuk membangun masjid. Nah, masjid itu kan digunakan sampai hari kiamat sudah. Dan orang-orang yang sholat di sana itu mendapatkan pahala, dan pahalanya itu dibagikan juga kepada orang yang bersedekah itu. Au ilmin yang terfa'u bih, dan ilmu yang bermanfaat. Seorang ulama yang apabila meninggal dunia dan memiliki banyak murid, muridnya itu memberikan ilmu lagi kepada murid-murid yang lain sampai seterusnya, maka pahala yang mereka dapat dari belajar itu kembali juga kepada ulama yang telah mengajari mereka. Awaladin salih yad'u lahu, dan anak soleh yang mendoakan baginya. Misal seorang memiliki anak dan anak itu sering mendoakan orang tuanya, dan anak itu tetap mendoakan orang tuanya sampai ia meninggal juga, itu pahala yang didapatkan oleh anak itu juga dibagi juga kepada bapaknya. Rawahu Muslim, diriwayatkan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bab sana'in nasi 'alal mayyiti, bab yang menerangkan tentang pujian seorang kepada mayit. An Anas radhiyallahu anhu qala, hadis dari Anas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, qala, ya Anas berkata, marru bi janazatin, telah lewat usungan jenazah, fa asnau 'alaiha khairan, lalu mereka para sahabat itu menceritakan atasnya itu khairan, kebaikannya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajib baginya. Tsumma marru bi ukhra, lalu lewatlah lagi usungan jenazah yang lain. Fa asnau alaiha syarran, lalu para sahabat menceritakan tentang kejelekannya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajib baginya. Faqala Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, lalu bertanya oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, ma wajabat, apakah yang maksud wajib itu? Faqala, lalu Rasulullah menjawab, hadza asnaitukum alaihi khairan, orang ini yang kalian ceritakan alaihi khairan, kebaikannya, fawajabat lahul jannatu, wajib baginya itu surga. Wa hadza asnaitum alaihi syarran, dan orang yang kalian ceritakan atasnya itu syarran, keburukannya, fawajabat lahun nar, maka wajib baginya neraka. Antum syuhada Allah fil ardh, kalian termasuk saksi Allah di bumi. Maksud hadis di sini ialah mana dialog Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Anas serta Umar bin Khattab. Di sini yang berkata, Umar bin Khattab bertanya, ma wajabat, apa yang kau maksud wajib itu ya Rasulullah? Rasulullah pun menjawab, yang dimaksud wajib itu ialah
orang yang mendapatkan, orang yang banyak kebaikannya itu wajiblah baginya itu surga, maka dia akan dimasukkan surga oleh Allah karena kebaikannya. Dan orang yang banyak keburukannya wajib baginya itu masuk neraka. Antum syuhada'ullahi fil ardh, dan kalian itu ialah saksi kepada orang yang melakukan keburukan dan melakukan kebaikan itu kepada Allah fil ardh, di bumi. Muttafaqun alaih. Maka biasakanlah menyebut kebaikan orang yang meninggal. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Wa an Abil Aswad qala, dan hadis dari Abil Aswad telah berkata, qadimtul Madinata, aku telah datang ke Madinah, majalastu ila Umar bin Khattab, maka aku duduk bersama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, moga-moga Allah meridainya. Famarrat bihim janazatun, lalu lewatlah pada mereka itu usungan jenazah. Fa usniya ala sahibiha khairan, lalu memuji atas sahabatnya itu akan kebaikannya. Faqala Umar, lalu Umar berkata, wajib baginya. Summa murra bi ukhra, lalu lewat usungan jenazah yang lain. Fa usniya ala sahibiha khairan, lalu mereka menciptakan akan kebaikannya. Faqala Umar, lalu berkata Umar, wajibat baginya. Tsumma murra bisalisati, kemudian lewatlah yang usungan jenazah yang ketiga. Fa usniya ala sahibiha syarran, maka mereka menciptakan atas sahabatnya itu akan kejelekannya. Faqala Umar, lalu berkata Umar, wajib baginya. Qala Abul Aswad, telah bertanya Abul Aswad, wa qultu, aku bertanya, wa ma wajabat ya Amirul Mukminin, apakah yang kau maksud wajib itu wahai Amirul Mukminin? Qala, dan Umar berkata, qultu, aku berkata, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku berkata sebagaimana perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuma muslimin syahida lahu arba'atun, setiap muslim yang ada saksinya itu baginya itu 4 orang saksi, bi khairin, akan kebaikannya, adkhalahu Allahul jannata, niscaya tiada lain Allah, dia akan dimasukkan akan ia oleh Allah Subhanahu wa taala al jannata, ke dalam surga. Faqulna, lalu kami bertanya, wa salasatun, dan 3 orang saksi, apakah 3 orang saksi maksudnya? Qala wa salasatun, dan 3 orang saksi juga. Faqulna, dan kami bertanya lagi, wasnani, dan 2 orang juga. Qala wasnani, dan menjawab oleh Umar, wasnani, 2 juga. Tsumma lam nas'alhu 'anil wahid, kemudian tidak kami tanyakan daripada 1 orang. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, di sini hadis ini menceritakan tentang dialog daripada Abu Aswad dan Umar bin Khattab. Dan sebagaimana hadis yang telah lewat tadi, dia sama sebenarnya, cuman beda orang saja. Nah, di sini yang diceritakan Umar dan Abu Aswad. Ada 3 rombongan jenazah dan duanya memiliki banyak kebaikan dan satunya selalu membuat keburukan. Dan Abu Aswad bertanya kepada Umar bin Khattab, apa yang wajib daripada yang kau katakan, yang kau maksud itu wahai Umar? Yang wajib itu ialah sama yang dimaksud sama Nabi tadi, ayyumal muslimin syahillahu arba'atun, barang siapa yang setiap muslim yang disaksikan lahu arba'atun, baginya itu 4 orang saksi, bi khairin adkhalahu Allahul jannah, kebaikannya tiada lain Allah akan masukkannya ke dalam surga. Dan Abu Aswad pun bertanya lagi, apakah 3 itu boleh? Apakah 3 orang saksi boleh? Qala Umar, dan berkata Umar, wa salasatun, 3 juga boleh. Dan bertanya lagi Abu Aswad,
apakah dua orang saksi boleh? Dan menjawab oleh Umar, boleh, bilangnya. Tsumma lam nas'alahu wa anil wa'id. Kemudian tidak kami tanyakan daripada satu orang lagi. Rawahu Bukhari, Muslim, meriwayatkan oleh Imam Bukhari. Babu fadli man mata lahu auladun sigharun. Bab yang menerangkan tentang keutamaan orang yang ditinggal mati oleh anak kecilnya, anaknya yang masih kecil. An Anas radhiyallahu anhu qala, dari hadis dari Anas radhiyallahu anhu, moga-moga Allah meridainya, qala, telah berkata Anas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin yamutu lahu salasatun. Setiap muslim yang meninggal baginya itu 3 orang anak, lam yablughul hinsa, dan anak itu belum mencapai usia dewasa, illa adkhalahullahu jannata, tiada lain Allah akan memasukkan ia ke dalam surga, bi fadli rahmatihi iyyahu, dengan keutamaan rahmat daripada anak mereka yang diberikan kepada anak mereka itu. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maksud hadis di sini ialah apabila ada seorang yang memiliki 3 orang anak dan anak itu belum mencapai usia balik atau belum mukallaf. Nah, anak itu meninggal dunia, niscaya anak itu belum memiliki tanggungan dosa. Dan anak itu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibagikan juga kepada orang tuanya karena orang tuanya itu telah merawatnya atau melahirkannya. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Subhanallahu alazim, wallahu a'lam bishawab.